Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa di pertemuan kedua kita di mata kuliah penelitian kualitatif. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai paradigma penelitian, kemudian karakteristik penelitian kualitatif, dan perbandingan antara metode, perbedaannya seperti apa, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebelum kita lebih jauh, maka kita akan secara sederhana mendefinisikan apa sebenarnya paradigma itu. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu paradigma diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Kemudian dalam Kamus Merriam-Webster itu diartikan sebagai pola atau pattern. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu dan bagaimana kita membuat kerangka berpikir tentang sesuatu tersebut. Nah, itu adalah paradigma. Kemudian, apa itu paradigma dalam penelitian? Jadi, kalau dalam buku Patent 1990 itu paradigma penelitian itu disebut sebagai lensa atau sebuah sudut pandang di mana seseorang bisa menggunakannya untuk memotret realitas kehidupan. Jadi bagaimana akhirnya kita melihat, mempersepsi sebuah dunia yang kita lihat melalui lensa tersebut. Nah, dalam literatur lain, jadi paradigma penelitian itu disebut sebagai kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang seorang peneliti ketika melihat sebuah fakta. Kemudian cara pandang ini akan bertransformasi menjadi seperangkat keyakinan tentang fakta tersebut. Nah, jadi secara simpelnya mungkin ya, paradigma ini berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya. Jadi, seperti sebuah payung, dan ini adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu yang lebih kecil dari itu, gitu. Nah, paradigma penelitian dalam buku Creswell itu adalah sebuah filsafat yang melatar belakangi riset. Jadi ini terdiri dari eh, tiga aspek yang sangat utama. Aspek yang pertama adalah ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar filsafat ilmu di semester sebelumnya, maka akan sangat mudah untuk memahami pengertian dari paradigma penelitian itu sendiri. Nah, dalam buku Purwandari itu didefinisikan sebagai cara berpikir masing-masing individu. Jadi terangkum dalam kerangka epistemologi dan ontologis ketika kita akan melakukan penelitian. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, secara ontologi, itu kita menanyakan tentang apa itu realitas, hakikat realitas itu seperti apa, kemudian secara epistemologi, bagaimana cara kita bisa mengetahui sesuatu itu. Nah, atau dalam hal penelitian ini kita bisa bertanya mengenai bagaimana hubungan antara peneliti dengan pengetahuan atau sesuatu yang diteliti. Kemudian pada metode penelitian itu sendiri. Nah, jadi paradigma. Nah, jadi paradigma ini ada beberapa yang disebutkan dalam berbagai literatur lain, ada yang menyebutkan 2, 3, 4. Nah, di sini kita akan membahas 2 paradigma besar yang merupakan induk dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang pertama adalah paradigma positivistik. Nah, jadi paradigma positivistik ini berdasarkan mengacu pada asumsi bahwa setiap objek di alam ini memiliki keserupaan. Jadi mungkin ini adalah akar atau bagaimana kemudian generalisasi dalam penelitian kuantitatif itu diterapkan ya, karena bagi paradigma positivistik itu segala sesuatunya itu
tidak ada yang benar-benar pure berbeda gitu, tapi ada yang memiliki kesamaan. Nah, kemudian anggapan berikutnya, suatu benda itu tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang diusahakan dan bisa diusahakan dan terjadi secara alami, namun dalam kurun waktu tertentu bisa saja tidak terjadi gitu. Jadi masih bisa diterapkan, kemudian masih bisa mengacu pada penemuan yang sama gitu. Nah, suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Nah, ini makanya kita banyak melihat penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya apa gitu. Kemudian hubungan kausalitasnya seperti apa. Jadi paradigma positivistik ini percaya bahwa kebenaran itu hanya bisa diperoleh berdasarkan fakta empiris atau fakta yang bisa dilihat saja. Ada single truth, yaitu kebenarannya itu ya dari sesuatu yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat saja seperti itu. Nah, paradigma positivistik ini sangat mengacu dan bersandar pada filsafat deterministik. Jadi segala sesuatunya itu ada yang menyebabkan gitu, ada penyebabnya. Sehingga ada hubungan sebab akibat dalam pandangan paradigma positivistik. Nah, penelitian yang menggunakan paradigma positivistik ini biasanya dimulai dengan sebuah teori yang telah ada. Nah, teori ini kemudian yang diturunkan menjadi serangkaian indikator, kemudian pertanyaan untuk mengumpulkan data, dan kemudian nanti tinggal peneliti menyimpulkan apakah penelitiannya itu mendukung atau menolak asumsi teori yang digunakan tersebut. Nah, kelompok paradigma yang kedua ada paradigma interpretatif. Nah, di sini bagaimana sebenarnya sebuah penelitian itu melihat manusia sebagai sesuatu yang utuh. Jadi, manusia itu berdiri sendiri, berbeda, dan memiliki subjektivitas antar satu sama lain. Nah, jadi tingkah laku manusia ini adalah fakta penelitian, ya, fakta penelitian. Kemudian paradigma ini juga percaya bahwa segala sesuatu ini ada konteks, ada cerita di belakangnya, sehingga digali dan kemudian itu menjadi sebuah penemuan. Jadi tidak berdasar pada hukum tunggal deterministik. Ada apa di balik semua ini, kemudian tapi melihatnya secara utuh, melihatnya sebagai sebuah fenomena. Nah, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indera, tetapi bagaimana kita memahami sebuah kejadian dan menginterpretasikannya. Nah, penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif itu tidak dimulai dengan seperangkat teori yang disusun di awal, namun apa yang ditemukan di lapangan dan apakah ada sebuah teori yang dikembangkan dari penemuan tersebut. Nah, di sini menciptakan pola makna secara induktif selama proses penelitian berlangsung. Jadi, mengerucut nanti apa yang akan menjadi kesimpulan setelah penelitian tersebut berakhir. Nah, realitas ditampilkan dalam bentuk deskriptif ya, dalam bentuk narasi, dijabarkan seperti itu. Nah, jadi paradigma penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya dari dua paradigma tadi, yang mana yang merupakan paradigma penelitian kualitatif? Nah, tentu dalam berbagai literatur itu dijelaskan bahwa paradigma interpretatif adalah payung atau induk dari penelitian kualitatif, di mana poin-poin mendasar dari paradigma kualitatif itu, yang pertama latar belakang pemikiran manusia yang terlibat dalam peristiwa. Jadi ketika dalam kita melakukan sebuah penelitian perilaku ya, ketika kita melihat sebuah perilaku manusia, maka yang menjadi subjek atau sesuatu yang digali adalah manusia itu sendiri, sehingga pemikirannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian pemberian makna pada peristiwa. Jadi bagaimana kita memaknai dan menginterpretasi sebuah peristiwa yang dijabarkan, yang disampaikan, ataupun yang kita observasi, yang kita lihat di lapangan.
Nah, tidak tergantung pada hukum umum. Jadi bukan kita menguji sebuah hukum yang sudah ada, tetapi kita mencoba untuk menemukan atau mencari penemuan baru yang ada di sekitar kita. Tidak memprediksi dan menghubungkan antar teori, jadi tidak ada variabel-variabel yang dihubungkan. Kemudian ada aspek subjektif manusia itu menjadi inti. Jadi subjektivitas manusia ini itu adalah sesuatu yang dilihat. Jadi tidak harus objektif, melainkan kita membaca subjektivitas yang disampaikan oleh subjek penelitian. Kemudian menjelaskan peristiwa, bukan mengkuantifikasi gejala yang terlihat. Jadi gejala-gejala ini dalam penelitian kuantitatif tentu kemudian dibuat dalam angka-angka dan dibaca. Tetapi di sini menjelaskan secara naratif peristiwa yang ditemukan. Nah, setelah kita memahami konsep dasar dari penelitian kualitatif, maka kita akan mencari tahu karakteristik penelitian kualitatif itu seperti apa. Jadi penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami realitas kehidupan manusia, di mana tentu ini tidak sesederhana mengikuti kausalitas atau hukum umum yang sudah ada di sekitar kita. Tetapi setiap cerita itu adalah sebuah fenomena yang memiliki rangkaian alur tersendiri yang dijalani oleh masing-masing orang. Jadi sangat penting untuk melihat rangkaian tersebut sebagai sebuah peristiwa yang perlu dimaknai dan diinterpretasi. Nah, ciri-ciri penelitian kualitatif yang pertama berlandaskan pada kekuatan narasi, jadi bukan pada angka-angka, melainkan dideskripsikan, diuraikan. Kemudian naturalistic inquiry, jadi penelitian kualitatif itu tidak memanipulasi setting, melainkan discovery oriented. Jadi setting alaminya saja diambil secara langsung. Kan kalau mungkin penelitian eksperimen itu mengubah settingnya untuk melihat responnya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu benar-benar menggali pada setting alami yang terjadi dalam diri setiap subjek. Kemudian berorientasi pada eksplorasi dan logika induktif. Jadi mengeksplorasinya di awal, kemudian nanti mengerucut pada sebuah kesimpulan penelitian di akhir. Mengembangkan hubungan personal dengan subjek. Mungkin ini sangat jelas terlihat ya ketika dalam penelitian kualitatif, maka yang menjadi sumber instrumen itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi bagaimana membangun hubungan, building rapport dengan subjek, kemudian bagaimana membangun trust untuk selanjutnya subjek bisa terbuka dan bercerita dan mau memberikan pandangan tentang peristiwa yang dialami. Kemudian perspektifnya holistik, jadi melihat sebuah peristiwa itu secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir orientasi pada kasus yang unik. Jadi dalam berbagai macam kasus yang terjadi di sekitar kita itu tidak semuanya itu bisa dilihat dalam kacamata yang hubungan kausalitas gitu. Tetapi ada kasus-kasus unik yang mungkin membutuhkan penggalian yang lebih mendalam dan dilihat secara lebih mendetail. Nah, penelitian kualitatif itu bersandar pada netralitas empatis. Jadi, perspektif subjek itu dilihat sebagai sebuah kebenaran di mana si peneliti ini bersikap empati terhadap cerita maupun pengalaman yang dirasakan oleh seorang subjek gitu, tetapi berusaha untuk tidak bias, artinya berempati dan menganggapnya itu sebagai sebuah informasi penting namun tidak terlibat. Nah, ada fleksibilitas desain, yaitu mengikuti alur perkembangan hasil di lapangan. Jadi, penelitian kualitatif itu bisa terjun ke lapangan, kemudian nanti sewaktu-waktu kita akan melihat apa kemudian yang dibutuhkan
Jadi desainnya berikutnya apa yang perlu dilakukan, itu tergantung pada hasil yang dibaca di lapangan. Kemudian penelitian kualitatif itu juga bersifat sirkuler. Jadi tidak ada variabel spesifik yang linier gitu, yang mana yang bebas dan mana yang mempengaruhi yang tergantung. Tidak seperti itu, melainkan nanti ada penemuan-penemuan di lapangan yang dia bisa bersifat sangat dinamis. Berikutnya kita akan melihat perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kita melihat perbedaan ini berdasar pada asumsi paradigma. Jadi secara garis besarnya itu, induknya itu perbedaannya di mana. Jadi kalau kita melihat dari ketiga asumsi ini, yang pertama ontologis, pertanyaannya adalah apa itu realitas? Dalam penelitian kuantitatif, realitas adalah persepsi melalui indera manusia. Jadi persepsi indrawi, single truth, yang bisa dilihat. Kemudian dalam kualitatif, realitas merupakan hasil konstruksi sosial. Jadi sesuatu yang bersifat lebih dinamis. Nah, epistemologis, bagaimana hubungan peneliti dengan pengetahuan atau subjek atau penelitian yang sedang dilakukan. Jadi dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu berada di luar diri subjek yang diteliti, artinya ada instrumen yang digunakan, peneliti benar-benar di luar dan melihat secara objektif, ada hukum kausalitas yang dipercaya, dan menekankan kepada pengukuran. Sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen, peneliti adalah alat, sehingga peneliti itu berinteraksi dengan subjek, mengenal subjek secara personal, kemudian beradaptasi dengan situasi penelitian. Di sini dia bisa bersifat subjektif, melihat dari sisi partisipan, tetapi bersifat netral. Nah, aksiologis, apa peran nilai dalam kedua penelitian ini? Nah, dalam penelitian kuantitatif, itu bebas nilai dan tidak bias. Penelitian dicirikan oleh pengujian hipotesis secara deduktif, jadi di awal sudah dibangun kesimpulan terlebih dahulu dalam bentuk hipotesis atau perkiraan, apakah mungkin ada korelasi, ada pengaruh, dan seterusnya, dan menekankan kepada validitas ukur yang digunakan dalam proses pengambilan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, ini tidak bebas nilai, lebih menekankan kepada bagaimana relevansi penemuannya ini nanti di dalam dunia praktis. Jadi kedua ini sangat bertolak belakang ya jika dilihat secara dari asumsi paradigmanya. Nah, dari secara karakteristik, ini kita bisa lihat detailnya, di mana penelitian kuantitatif itu fokus on variables. Jadi ada variabel-variabel yang ditentukan, sudah jelas namanya apa, seperti misalkan stres, motivasi, dan berbagai variabel lain. Namanya itu sudah jelas dan akan diteliti dengan variabel apa, kemudian hubungannya bagaimana. Sedangkan penelitian kualitatif itu fokus on interactive process atau events atau sesuatu yang peristiwa yang diinterpretasi dari kejadian itu sendiri. Jadi bukan pada variabel menitik beratkannya, tetapi pada peristiwa. Kemudian kuantitatif itu reliability is key. Jadi alat ukur atau instrumen penelitian dalam berbagai macam bentuk itu harus reliable. Maka ketika ia reliable, maka akan berdampak pada pengumpulan data dan hasil penelitiannya akurat. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah authenticity is key. Jadi ya yang genuine atau yang alami itu adalah kuncinya gitu. Jadi bagaimana menggali langsung pada kondisi alamiah dari peristiwa. Nah, dalam penelitian kuantitatif, independent of context. Jadi tidak terikat dengan situasi atau lingkungan yang menyertai fenomena tersebut. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, itu situationally constrained. Jadi di mana peneliti itu terikat atau terlibat pada situasi, tidak menjaga jarak, dan tidak bebas dari yang
diteliti atau subjek karena bagaimana peneliti berusaha untuk mengetahui dan menggali persepsi dari subjek yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Perbedaan berikutnya adalah terletak pada subjek yang digunakan. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu many case subject. Jadi butuh banyak orang supaya hasil penelitiannya ini bisa digeneralisasi atau diberlakukan secara umum kepada berbagai orang yang terlibat maupun di luarnya dengan karakteristik yang mirip. Nah, dalam penelitian kualitatif itu few case subject, jadi tidak perlu meneliti banyak kasus atau orang yang terlibat, tetapi genuine dan memiliki interpretasi yang unik dan tersendiri gitu. Dalam penelitian kuantitatif ada statistical analysis, yaitu menggunakan data statistik tentu untuk mendeskripsikan secara akurat sebuah isu dalam angka-angka. Dan sedangkan penelitian kualitatif itu analisisnya bersifat tematik. Jadi ada hal-hal khusus atau spesifik yang dijelaskan dalam hasil penelitiannya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu tidak terlibat. Ia mengambil jarak atau berada di luar. Sedangkan yang bersama subjek itu adalah sebuah instrumen yang sudah disusun. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu peneliti terlibat. Dia tidak mengambil jarak, terlibat secara personal, dan memahami persepsi subjek penelitiannya. Berikutnya, penelitian kualitatif ini menguji sebuah teori, sedangkan kualitatif ini nanti mengembangkan atau menemukan teori di lapangan. Jadi teorinya kalau ini sudah jelas di awal, teori apa saja yang digunakan. Kalau ini nanti berdasarkan hasil penelitiannya apa yang ditemukan. Berikutnya, dalam penelitian kuantitatif, elemen analisis utamanya adalah angka, sedangkan dalam penelitian kualitatif adalah teks atau narasi. Nah, penelitian kuantitatif itu desainnya sudah tegas, ditentukan di awal, dan sulit untuk mengalami perubahan ya. Jadi, alurnya sudah pasti, langkah-langkah yang dilakukan. Sedangkan penelitian kualitatif itu desainnya dinamis dan berkembang, tergantung dari hasil yang ditemukan di lapangan. Oke, pertanyaannya adalah, kapan kita memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Dalam kondisi seperti apa? Mungkin nanti ini bisa menjadi bahan diskusi kita di grup. Setelah ini, teman-teman bisa mencari jawabannya, bisa berefleksi dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, saatnya berpikir dan menentukan. Nanti ini terkait dengan tugas teman-teman untuk memilih pendekatan terbaik untuk menemukan sesuatu. Nah, ini ada tugasnya, yaitu menganalisis dua jurnal. Jurnal yang menggunakan jurnal penelitian di dalamnya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian setelah dibaca, teman-teman bisa uraikan poin perbedaan masing-masing berdasarkan berbagai karakteristik perbedaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, mungkin itu materi awal dari saya. Nanti berikutnya kita bisa diskusi jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.